Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di tahun yang baru ini kita percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru juga mengikuti kita. Dan kita percaya juga bahwa sepanjang tahun 2022 ini Tuhan beserta dengan kita. Tangannya yang dahsyat, tangannya yang kuat ada bersama dengan kita, selalu memegang kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau menuntun kami di tahun yang lalu, kami percaya bahwa tahun ini juga Engkau tetap menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk tetap kami berjalan di dalam firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Bapa, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Haleluya. Jiwa kami bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang melepaskan kami dari jerat maut, yang membawa kami, menuntun kami senantiasa di jalan yang benar oleh karena nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau Bapa. Kami angkat pujian, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan segala keterbatasan kami Bapa, kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung
Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriari atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau menuntun kami di jalan-Mu tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu Bapa. Sekalipun mungkin di hadapan kami Tuhan ada pintu yang tertutup, tapi kami percaya bahwa Engkau sedang membuka pintu yang lain, yang tidak kami kira, yang tidak kami sangka, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Reward Family juga, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan untuk pertama-tama Happy New Year 2022. Kiranya di tahun yang baru ini akan membawa hal-hal yang baru juga di dalam kerohanian kita semua. Amin, saudara. Baik, sebagai pesan firman Tuhan di dalam pada hari ini kita akan ambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 10-14. Kita akan pelajari bersama. Saya beri tema tahun baru miliki paradigma yang baru. Jadi tahun baru harus memiliki paradigma yang baru. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen penuh. Miliki komitmen penuh dalam pengenalan akan Tuhan, saudara. Rasul Paulus katakan bahwa ia ingin mengenal Dia sepenuhnya dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Milikilah komitmen penuh untuk mengenal Tuhan Allah Bapa kita di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya di ayat 11. Maka kita akan melihat bahwa kuasa kematian dan kebangkitannya itu akan memerdekakan kehidupan kita semua di tahun yang baru ini. Amin. Dan kita lihat di ayat ke-12-nya dikatakan bahwa Paulus katakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus tahu dan menyadari secara penuh bahwa dirinya sendiri ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya dia ditangkap oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dan menyadari bahwa kita pun semua harus memiliki kerinduan yang sama untuk berkomitmen penuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, lebih lagi di tahun yang baru ini. Yang mau dan setuju boleh sama-sama katakan amin. Amin. Nah, berikut hal yang kedua, sebagai jemaat yang telah beroleh kasih karunia yang melimpah, hal yang kedua, kita melakukannya dengan konsisten penuh. Harus dengan konsisten yang penuh, saudara. Yaitu sebagai contoh dengan melupakan hal-hal yang sudah lalu, yang sudah ada di belakang kita, dan mengarahkan pandangan kita ke depan kepada panggilan surgawinya. Haleluya. Kita harus bisa melupakan hal-hal yang sudah lalu, yang mungkin itu tidak membuat kita bersemangat lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, atau melupakan hal-hal yang mungkin pernah membuat kita kecewa di tahun-tahun yang lalu, atau ada masalah atau kondisi keadaan yang tidak kunjung selesai, atau ada pekerjaan, usaha, bisnis yang mungkin juga tersendat, ya, mungkin ada menyimpan rasa kepahitan sampai mengalami keputusasaan dan lain sebagainya. Kita harus tinggalkan itu semua, saudara. Harus melupakan. Jangan bawa itu semua memasuki tahun yang baru ini. Lepaskan semua itu di hadapan Tuhan. Jika kita mau benar-benar mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan dan akan terjadi digenapi di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini dan seterusnya. Amin, saudara. Mari mulailah kita memiliki cara pandang yang baru, memiliki paradigma yang baru, karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3:15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi dua hal ini yang menjadi pesan singkat firman Tuhan di tahun yang baru ini, melalui surat Rasul Paulus mengajak kita semua untuk kita semua manusia yang Tuhan ciptakan secara sempurna, untuk kita berpikir sedemikian rupa agar memasuki tahun yang baru ini kita juga memiliki pikiran yang baru atau a new paradigm, paradigma yang baru. Tinggalkan cara-cara berpikir yang lama
yang membuat kita tidak dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi dewasa rohani dan mulai memakai pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Filipi pasal kedua ayat 5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya di tahun yang baru ini kasih damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Allah kita memenuhi hati dan pikiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengatakan di tahun 2022 ini kita harus memiliki sebuah pemikiran yang baru, yaitu pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita akan lewati tahun 2022 ini saudaraku tanpa lagi rasa ragu, rasa khawatir, rasa takut, karena kita tahu bersama Tuhan kita akan melihat sebuah kepastian saudaraku. Yang ingin saya sampaikan di sini satu ayat firman Tuhan dikatakan di Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alfon firman Tuhan ini, maka itu hari ini seperti apa yang disampaikan tadi firman Tuhan, bahwa kita akan saudaraku menjalani tahun 2022 ini dengan semua pemikiran yang benar-benar kita fokuskan saudaraku, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Kalau kita saudaraku melihat masa yang lalu, kita melihat banyak sekali kenangan-kenangan masa lalu di tahun 2021, barangkali itu sangat mengecewakan dalam kehidupan kita, yang membuat kita terluka, membuat kita kecewa, bahkan membuat kita saudaraku melewati tahun 2021 itu tanpa sebuah kepastian, rasa takut, rasa khawatir. Tapi yang Tuhan mau hari ini kita mau tinggalkan semua itu. Kita akan masuki tahun 2022 dan kita jalani dengan sebuah kepastian. Maka dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir. Tinggalkan semua kekhawatiran, ketakutan, bahkan trauma masa lalu. Itu membuat yang seringkali menghambat kita untuk maju. Tinggalkan semua itu. Kita mau tatap saudaraku tahun 2022. Kita menjalani tahun 2022 saudaraku bersama Tuhan. Amin. Maka itu yang perlu kita lakukan terus. Nyatakanlah segala keinginan, kerinduan kita, pengharapan kita di tahun 2022 saudaraku, itu kepada Allah. Di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu yang harus kita lakukan. Kita terus naikkan doa kita dan ucapan syukur kita dengan pikiran yang benar-benar saudaraku, yang tertuju kepada Allah. Pikiran benar-benar pikiran yang kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah sanggup menjamin hidup kita. Allah sanggup saudaraku memimpin hidup kita. Tuhan yang sanggup saudaraku melindungi kita dan menjaga kita. Dan bersama Tuhan kita percaya saudaraku bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memimpin, menyertai, bahkan Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia akan memulihkan keadaan kita. Di tahun 2022 saya percaya ini adalah tahun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Maka itu tadi seperti firman Tuhan, milikilah pikiran saudara, pikiran yang benar, pikiran Kristus itu tertanam dalam hidupan kita. Maka saya percaya kita akan saudaraku melalui tahun 2022 ini saudaraku dengan damai sejahtera Allah yang dikatakan melampaui segala akal, akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saya percaya hidup kita sekalipun ada tantangan, masalah, tapi orang yang terus sudah katakan terus berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Masalah boleh datang, tantangan boleh ada, tapi kita bersama Yesus kita akan melewati, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena saya percaya orang yang penuh dengan kasih Tuhan, hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita Allah. Sehingga setiap hari kita akan jalani hari ini, setiap langkah demi langkah dengan sebuah kepastian, dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang memenuhi hidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang untuk menjalani tahun 2022, tapi jalani tahun 2022 dengan sebuah kepastian, ada Tuhan beserta kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum
Kita lanjutkan pujian penyembahan, kemudian kita akan berdoa. Nanti Pastor Jacqueline akan berdoa untuk saudara semuanya. Barangkali hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini, engkau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Engkau melihat tahun 2022 sepertinya gak ada kepastian. Tapi firman Tuhan tadi dikatakan, kalau kita memiliki pikiran, saudara, pikiran yang benar-benar diubahkan, pikiran yang benar-benar kita memiliki pikiran Kristus, pikiran dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah, aku akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nanti Pastor Jacqueline akan menaikkan penyembahan, kemudian kita akan berdoa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk kami melangkah di tahun yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu yang kami tahu seperti firman Allah yang sudah kami dengar, bahwa kami akan berjalan dengan tuntunan pikiran Kristus. Engkau selalu memikirkan yang baik buat kami, Tuhan. Kami tahu kami ada di tahun yang penuh dengan anugerah. Tahun Engkau mencurahkan kemuliaan-Mu buat kami, Tuhan. Kami tahu bahwa itu kan anugerah yang sangat luar biasa. 2 tahun kami ada di masa-masa yang sulit dan kami boleh melewatinya. 2 tahun Engkau memperpanjang umur kami, sementara ada banyak orang lain yang sudah dipanggil Tuhan pulang. Kami masih diberikan umur yang penuh. Itu kami percaya masih ada rahmat, masih ada kesempatan, masih ada rencana Tuhan yang belum digenapi atas hidup kami. Sebab itu hari ini kami ada karena anugerah-Mu yang luar biasa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Selalu ada alasan untuk Anda bersyukur kepada Tuhan. Give you praise.
cinta Tuhan kepada kita. Apapun yang kita alami hari ini tidak pernah merubah kasih Tuhan yang selalu mencintai kita tanpa syarat. Kami tahu ke depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu Tuhan pegang tangan kami. Tuhan pegang tangan setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama dalam tayangan ini. Tuhan pegang keluarga kita. Tuhan pegang hari esok kita. Dan Dia akan menuntun kita kepada rencananya. Kita diberi kemampuan untuk memikirkan semua yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami tinggalkan hidup yang lalu. Kami tinggalkan semua kegagalan kami. Kami tinggalkan beberapa menit yang lalu. Dan kami berjalan di masa depan, di mana di sana ada kemuliaan Allah, di sana ada kebaikan Allah, di sana ada kesembuhan, di sana ada kebebasan, di sana ada pengampunan, di sana ada jalan keluar, di sana ada berkat yang tercurah. Kami sepakat, mari kita angkat tangan bersama-sama. Ada Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Yesus yang bekerja dan Dia ingin menolong, Dia ingin menuntun, Dia ingin membawa Anda juga ke tempat-tempat yang luar biasa. Dia ingin menyatakan kemuliaan Allah. Jangan pernah menyerah. Berjalan di tahun yang baru, di musim yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami mengarahkan tangan kami ke layar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, disembuhkan, be healed right now in Jesus mighty name. Kalau ada yang sedang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pengharapan baru, biar Roh Kudus mengalir tidak ada batasnya, menguatkan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada Indonesia maupun di bangsa-bangsa lain, dimanapun suara ini dapat dijangkau. Terima kekuatan yang baru. Engkau akan berjalan makin hari makin kuat. Engkau akan melihat kebaikan Allah dan kemuliaan Allah di tahun yang luar biasa. Kami ucapkan syukur, dan semua kami yang ada pada saat ini juga mengalami pikiran yang diubahkan. Kami ingin berubah, hati yang diperbaharui, jiwa yang dikuatkan, karena kami tahu kami milik Tuhan, dan Tuhan memiliki rencana untuk kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, to God be the glory in Jesus name. Amen. Amen. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita naikkan, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih.
kasih